Republik Indonesia Bukit Tinggi. Baik pendengar, hingga ke pukul 9 nanti Anda akan ditemani rekan Irsad dalam acara Ngopi Steng di pagi hari ini. Silakan Bung Irsad. Baik, terima kasih Bung Zul Henry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan membahas topik-topik yang menarik ya di pagi ini. Dan mungkin untuk saudara pendengar yang sudah bergabung bersama kami mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan juga tadi di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, tentunya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan kita angkat pada topik pagi hari ini. Dan saudara pendengar, tentunya di Sumatera Barat dan seluruh dunia ya sudah melaksanakan pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Adha dan diiringi dengan pelaksanaan kurban. Nah, pelaksanaan kurban ini tentu perlu dicermati bagaimana pelaksanaannya di daerah-daerah, apakah sukses dilaksanakan atau mungkin ada perlu ditingkatkan kembali untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kurban ini lebih baik. Dan untuk mengetahui hal itu kita akan berbincang bersama narasumber kita yang kompeten, dan saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, ada Ibu Ade Nefrita Anas di line telepon kita. Sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irsad. Ya, gimana kabarnya pagi ini, Bu? Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Cuaca lagi hujan-hujan di Padang Panjang. Wah, di Bukit Tinggi cerah nih, Bu. Iya, di sini. Ya, Bu. Mungkin bisa diceritakan nih, Bu, bagaimana evaluasi atau pencermatan dari Dinas Pangan dan Pertanian selama pelaksanaan kurban nih, Bu, di Kota Padang Panjang nih, Bu. Silakan, Bu Ade. Baik, Pak Irsad dan para pendengar yang setia RRI Bukit Tinggi. Baik, di Kota Padang Panjang pada tahun ini kita juga melaksanakan pemotongan hewan kurban yang tersebar di 134 titik dengan menyembelih sekitar 648 ekor sapi dan 52 ekor kambing. Jadi totalnya sapi dan kambing itu adalah sebanyak 700 ekor. Pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini di Kota Padang Panjang, tim dari Dinas Pangan dan Pertanian sudah melaksanakan pemeriksaan sebelum ternak tersebut dipotong. Sebulan sebelumnya kami sudah membuat tim disebar kepada tempat-tempat pemotongan, terutama pada masjid dan musola. Kemudian pada hari H pemotongan, pada hari Tasyrik, ya kebetulan hari Tasyrik kita hari ini tahun ini karena terjadi perbedaan pelaksanaan hari raya Idul Adha, maka hari Tasyrik ini menjadi 4. Jadi dari hari Rabu, Kamis, Jumat sampai hari Sabtu. Itu dilaksanakan pemeriksaan oleh tim setelah ternak tersebut dipotong. Jadi mulai diperiksa dari dagingnya, kemudian juga bagian-bagian dalamnya, seperti hati, jantung dan lain sebagainya, untuk memastikan daging tersebut yang dibagi kepada masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Kemudian tim ini juga memastikan pelaksanaan pemotongan itu sudah sesuai dengan kesejahteraan hewan, karena kita juga di Dinas Pangan dan Pertanian tentu yang perlu kita cermati adalah bagaimana pada saat pemotongan tersebut, pada saat perubahan maupun alat-alat yang dipakai untuk menggorok maupun memotong-motong daging tersebut, serta sampai kepada kemasannya memang aman untuk digunakan. Demikian, Pak Irsad. Oke, Bu. Nah, dari pencermatan ataupun pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Puskeswan di Padang Panjang nih, Bu, apakah ditemukannya? Ya, Bu Ade? Bu Ade? Halo, Bu Ade? Halo, Bu Ade? Halo, Bu Ade? Ya, Bu Ade? Halo, Bu Ade? Halo, Bu Ade? Ya, Bu Ade? Masih bersama kami, Bu Ade? Halo, Bu Ade? Ya, halo, Bu Ade? Ya, mungkin kita akan mencoba menghubungi kembali Bu Ade ya, terkait dengan informasi bagaimana pelaksanaan kurban di Kota Padang Panjang. Dan mungkin sejenak saudara pendengar untuk menantikan bagaimana kita terhubung kembali dengan Bu Ade Nefrita Anas, kita rehat sejenak dulu.
hal yang tak mungkin, menelusuri jalan pikiranmu saat ini, membuatku tak berhenti berpikir. Apa yang telah berubah sikapmu padaku? Oh, adakah ku tak pernah tahu? Jika ada sesuatu yang membuatmu gelisah, kau ingin katakanlah, kau mau katakanlah padaku. Tak ingin kau merubah keadaan ini. Aku merindukan kamu yang dulu. Apakah ku harus meninggalkan semua kehidupanku, semua yang tak kau suka? Apakah ku harus tak lagi menjadi diriku? Oh, kau ingin katakanlah, kau mau katakanlah padaku. Tak ingin kau merubah keadaan ini. Aku merindukan kamu yang dulu. Berikan waktu untuk berpikir, cara mengatakannya padaku. Ingin kau tahu, ku takkan berubah. Kau ingin katakanlah, kau mau katakanlah padaku. Tak ingin kau merubah keadaan ini. Aku merindukan kamu yang dulu. Ya baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan kita kembali terhubung dengan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Perampanjang, Ibu Ade Nefrita Anas di line telepon. Halo, Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Irsad. Maaf Bu ya, sepertinya gangguan jaringan tadi Bu ya. Iya. Baik Bu, tadi kan sudah dipaparkan bagaimana pelaksanaan ataupun jumlah hewan kurban di Kota Perampanjang nih Bu. Nah, dari 4 hari yang dilaksanakan karena adanya perbedaan pelaksanaan Idul Adha juga nih Bu ya di tengah masyarakat. Iya. Nah, dari pelaksanaan kurban ini apakah ada ditemukan kasus sapi yang tidak cukup umur atau mungkin dalam kondisi yang kurang sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat nih Bu? Mungkin seperti apa nih Bu? Oh, baik Sat. Jadi memang dalam pemeriksaan kami ditemukan ada sebanyak kasus cacing hati ya Pak Sat, ya sebanyak 66 kasus. Dan itu sudah kita periksa. Jadi sistemnya begitu sapi tersebut selesai dipotong, kemudian dibelah dan kita lihat artinya ternyata kalau ditemukan ada cacing hati, maka ini akan kita lihat. Kalau misalnya kurang dari 50% yang terserang itu masih bisa dikonsumsi, dibuang saja bagian yang terkena maupun cacingnya. Kemudian bagi yang lebih dari itu kita sarankan untuk dibuang saja. Demikian Pak Irsad. Oke Bu. Nah, tapi kalau misalnya ada sapi kurbannya ataupun mungkin sapi-sapi yang lain ya Bu ya, yang dikonsumsi tidak di hari kurban aja, jika mengidap penyakit cacing hati ini kan dagingnya selain hati kan bisa dikonsumsi juga ya Bu ya? Ya, dagingnya masih aman dikonsumsi, cuma bagian hatinya ini saja Pak Irsad. Oke, baik Bu. Ya, kan ada cacingnya itu. Oke. Nah, ini biasanya nih Bu, penyebabnya apa nih Bu? Apakah pola peternakan atau mungkin semacam apa nih menyebabkan hewan ternak bisa mengidap penyakit seperti ini nih Bu?
faktor utamanya dari makanannya Pak Irsad ya, karena kan ini adalah hewan Muhammadiyah, jadi tentu terutamanya dari rumput yang dimakannya. Mungkin rumputnya itu ada sudah mengandung telur-telur cacing atau apa. Tapi pencegahannya bisa Pak. Kita sudah melaksanakan juga kalau pendampingan kepada peternak kita di sini khusus Padang Panjang. Cuman karena di Padang Panjang itu jumlah sapi kurban kita berasal sebagian besar dari luar Padang Panjang, sehingga memang sulit kita untuk mengontrolnya. Karena kita melaksanakan biasanya panitia itu membeli paling lama itu 1 bulan. Sementara kalau anjuran kami tentu dikasih obat cacing. Jika diberi obat cacing sebaiknya tidak dikonsumsi dulu dalam rentang waktu 1 bulan karena mungkin masih ada efek sisa dari obat tersebut. Maka yang paling bagus penanganan kita memang memeriksa hati tersebut. Jika memang hati tersebut tidak layak dikonsumsi, kita anjurkan kepada panitia untuk tidak membagi hati tersebut kepada masyarakat yang menerima daging kurban ini. Demikian Pak Irsad. Begitu Bu. Ya Bu, kalau mungkin untuk hewan ternak seperti sapi, ini kalau untuk kambing apakah ada penyakit seperti ini Bu? Apa? Maaf? Untuk kambing Bu, apakah kemungkinan ada penyakit yang serupa seperti ini Bu? Iya, ada juga Pak. Oke, baik Bu. Nah, kan kita lebih kan dilaksanakan populasi sapi yang dipotong itu kan 648, kalau kambing kan 52 ekor Pak. Oke Bu. Itu tetap kita laksanakan pemeriksaan terhadap organ-organ lainnya yang layak dikonsumsi. Tapi kalau kita lihat karena untuk korban ini syarat sah korban kan juga ada syarat syariahnya ya, hewan itu harus sehat, tidak cacat. Jadi ini mungkin dari yang kami pengamatan dari yang 66 ini sebagian besar masih bisa dikonsumsi Pak Irsad. Baik Bu. Bu, kalau untuk hewan yang tidak cukup umur gimana Bu? Apakah ditemukan juga di Padang Panjang Bu? Ada beberapa yang memang kita lihat ada yang tidak cukup umur. Kita sudah serahkan kepada panitia untuk bagaimana selanjutnya, apakah mereka katakan memotong atau menggantinya. Memang ada sebagian yang mengganti atau sebagian lagi mungkin karena dengan kondisi keterbatasan. Karena begini, ini juga akibat dari mungkin panitia tersebut menerima hewan kurban pada saat hari pemotongan sehingga mereka tidak memiliki kesempatan lagi untuk menukar kadang itu. Tapi kami ada beberapa yang memang ditukar, dan inilah kami memberikan edukasi kepada panitia bagaimana syarat dari secara syariahnya, karena itu kan secara syariahnya. Jadi secara syarat kan harus cukup umur, sudah berganti giginya itu yang kita lihatkan kepada mereka Pak Irsad. Kita ingatkan kepada mereka. Jadi sebagian panitia ada yang mengganti ya Bu ya? Ya Bu Ade? Ya, sepertinya ada gangguan jaringan lagi nih saudara pendengar. Dan mungkin itu sebagai informasi ya yang ada di Kota Padang Panjang, bahwa pelaksanaan kurban di Kota Padang Panjang itu bisa dikatakan berjalan dengan baik, dan juga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian itu juga memantau bahwa adanya ditemukan 66 kasus cacing hati pada hewan kurban. Nah, persoalannya di sini adalah bahwa ini yang harus menjadi perhatian oleh panitia, dan tentu kita apresiasi kepada pihak terkait yang terus melakukan pengawasan sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana bagian-bagian hewan kurban yang dapat dikonsumsi dengan layak oleh masyarakat pada hari pelaksanaan kurban. Dan mungkin saudara pendengar, kita juga bisa menginformasikan bahwa untuk Kabupaten Agam, kita informasikan juga bahwa Pemkab Agam juga tidak menemukan hewan kurban yang mengidap cacing hati. Nah, dari keterangan Kepala Dinas Pertanian Afni Firman yang kami konfirmasi beberapa waktu lalu, itu juga menegaskan bahwa dari seluruh kelurahan ataupun nagari yang melaksanakan kurban di tahun ini, ya, itu alhamdulillah tidak ada hewan kurban yang mengidap penyakit cacing dan hati. Nah, untuk di Kabupaten Agam sendiri itu total hewan yang disembelih pada Idul Adha tahun ini sebanyak 5.319
97 ekor yang terdiri dari 5.256 ekor kerbau 4 ekor dan kambing 135 ekor. Dan tentunya perbandingan dari tahun sebelumnya di Kabupaten Agam ini bisa dikatakan angkanya agak sedikit menurun ya, dimana pada tahun sebelumnya kurban untuk sapi itu berada di angka 5.866 ekor yang berasal dari sapi sebanyak 5.745 ekor dan kambing 121 ekor. Nah, memang di selama pelaksanaan kurban, saudara pendengar, ini yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah bagaimana kondisi kesehatan hewan kurban dapat memenuhi kelayakannya sesuai dengan standar yang ada, baik itu dari syariat agama maupun dengan dari pemerintahnya. Ya, dimana mungkin dari seluruh pemerintah di kabupaten kota di Sumatera Barat itu menghimbau bahwa hewan kurban yang dapat disembelih ataupun dihimbau diajak untuk panitia mencari sapi jantan ini untuk menjaga stabilitas peternakan yang ada di Sumatera Barat. Baik saudara pendengar, kita akan rehat sejenak dulu dan nanti kita akan kembali lagi. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang, baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Ku suka kamu apa adanya, senatural mungkin aku lebih suka. Ku suka kamu begini saja, bukan karena ada apa-apanya dari yang kau punya. Aku hidup di dunia ingin tenang, baik-baik saja bersamamu. Aku bisa melewati itu, melewati itu. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Bukan aku yang mencarimu, bukan kamu yang mencari aku. Cinta yang mempertemukan dua hati yang berbeda ini. Dua hati yang berbeda ini.
Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng. Dan mungkin untuk saudara pendengar yang baru bergabung bersama kami, kita membahas terkait dengan evaluasi pelaksanaan kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah. Dan kita masih bersama Bu Ade Nefritana selaku Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Perpanjang. Baik, kita sapa kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya Bu Ade, masih bincang terkait dengan evaluasi pelaksanaan kurban nih Bu. Nah, kalau dari selama pelaksanaan kurban di 4 hari ini nih Bu, mungkin apa yang menjadi catatan penting dari Dispangtan terkait pelaksanaan kurban nih Bu? Jadi yang pertama itu ya memang pelaksananya kami lihat masih ada yang belum sesuai dengan syarat di mana ada yang cara merebah perebahan dari sapi itu sendiri. Dan kemudian juga ada kami lihat bukan di lapangan juga masih ada peralatannya yang belum sesuai dengan yang kita persyaratkan. Itu mungkin jadi bahan evaluasi kita dan kita berencana nanti juga akan koordinasi dengan MUI Kota Padang Panjang dan juga para pelaksana penyembelihan kurban ini untuk masa yang akan datang bisa lebih baik lagi. Demikian Pak Irsad. Oke, baik Bu Ade. Bu Ade, terima kasih nih Bu atas waktunya dan juga kesempatannya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi nih Bu. Dan tentunya kita harapkan pelaksanaan kurban dari waktu ke waktu semakin membaik ya Bu ya. Dan semakin sukses insya Allah. Dan juga jumlahnya semakin meningkat ya Bu ya. Amin. Sepertinya tahun ini juga meningkat dibandingkan dari tahun kemarin Pak Irsad. Kalau perkiraan berapa persen nih Bu? Persentase 8 ekor dari 6 mungkin itu sedikit sekali ya Pak ya, cuman ada trennya meningkat dibandingkan dari tahun kemarin. Oke. Tahun kemarin 640 sapi kan sekarang 648. Kambing tahun kemarin itu 32, sekarang 52, ada sekitar 20 ekor tambah untuk kambing kayak kambing yang lebih meningkat jumlah apanya. Oke, baik Bu Ade. Bu Ade, terima kasih nih Bu atas waktunya dan juga kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali Bu Ade Nefritanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya itu sudah mendengar ya informasinya disampaikan oleh Bu Ade Nefritanas selaku Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Perpanjang. Nah, kami informasikan juga nih saudara pendengar, selama pada pelaksanaan kurban 1444 Hijriah kemarin ya. Ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendistribusikan 83 ekor hewan kurban untuk desa atau negari terdepan, terpencil dan tertinggal untuk 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Nah, hewan kurban yang didistribusikan itu masing-masing 80 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Dan semuanya ini dialokasikan ataupun didistribusikan ke 19 kabupaten kota yang memenuhi kriteria terdepan, terpencil, dan tertinggal. Nah, dari data hewan kurban itu ada sebanyak 64 ekor sapi yang berasal dari PNS atau pegawai negeri sipil pada 54 organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Sumbar, ditambah 16 ekor sapi dan 3 kambing dari PNS Kanwil Kemenak Sumbar. Nah, jumlah hewan kurban yang disebarkan oleh Pemprov Sumbar tahun ini bertambah signifikan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 28 ekor sapi. Nah, konsep kurban dari PNS Pemprov Sumbar diupayakan dilaksanakan setiap tahun agar semua warga Sumbar bisa merasakan kebahagiaan saat Idul Adha. Nah, sedangkan ini informasinya saudara pendengar, untuk Presiden RI Joko Widodo juga mengirimkan 1 ekor sapi kurban jenis limousin. Nah, limousin cross seberat 1080 kg untuk masyarakat Sumbar. Sapi tersebut disembelih di Masjid Raya Sumbar bersama dengan kurban dari Gubernur Sumbar, Bapak Mahyaldi, dan sapi kurban dari jemaah masjid. Nah, tahun ini sapi kurban dari Presiden Joko Widodo dibagikan bagi masyarakat di Kota Padang, dan tahun lalu daging sapi kurban Presiden dibagikan bagi masyarakat Pasaman yang terimbas bencana gempa bumi. Nah, itu ya dinamika ataupun pernak-pernik pelaksanaan kurban di tahun ini khususnya di Sumatera Barat. Dan tentunya saudara pendengar, kita harapkan bagaimana pelaksanaan kurban dari waktu ke waktu semakin meningkat dan juga
memenuhi standar. Ya, kalau sebagian jemaah tentunya mengharapkan bahwa kurban yang diberikan untuk masyarakat ataupun yang dibagi-bagikan kepada masyarakat itu kalau yang diharapkan masyarakat kan para peserta adalah sapi yang sehat dan gemuk ya. Nah, tentu ini juga melihat bagaimana mungkin setiap pesertanya terkait dengan nominalnya. Nah, namun kalau pencermatan kami di lapangan itu adalah bahwa untuk nominal-nominal ini ataupun bagaimana masyarakat mengikut sertakan ataupun ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kurban, mereka lebih mengutamakan bagaimana masyarakat yang mendapatkan daging hewan kurban ini dapat merata dan juga lebih puas ya untuk mendapatkan daging sapi kurban ini. Dan tentunya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota itu terus dilakukan bagaimana hewan yang dibeli oleh panitia masjid ini dalam kondisi sehat dan juga aman, baik itu dari pembeliannya dan juga dalam pembagiannya untuk masyarakat. Baik saudara pendengar, kita rehat sejenak dulu dan nanti kita akan kembali lagi. Masih adakah separuh hatiku yang ku berikan hanya untukmu? Ku harap engkau masih menyimpannya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitammu. Masih adakah separuh janjiku yang ku bisikkan hanya padamu? Ku harap engkau masih mengingatnya. Jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitammu. Andai ku dapat memutar waktu, semuanya takkan terjadi. Maafkan kata yang telah terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku untukmu. Ku hapus hitamku
Bunda, apa sih bedanya DPR, DPD, sama DPRD, Bun? Beda lah, Nak. Loh, bedanya di mana, Bun? Kan sama-sama dewan. Jadi gini, Nak, DPR itu salah satu tugasnya adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Oh, Kalau DPD, salah satu tugasnya adalah mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Nah, kalau DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten kota, tugasnya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. oh, beda ya, Bun. Kirain sama. Iya, Nak, meskipun sama-sama anggota dewan, tapi tugasnya berbeda. Jadi kamu udah ngerti kan? Udah dong, Bun. Sebagai pemilih pemula nanti, kamu gak bingung lagi kan, Nak? Enggak kok, Bun. Kan udah Bunda jelasin. Hebat anak Bunda. Hari-hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih, tapi tetap ku nikmati indahnya hari tanpa tambatan hati. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada, masih ada cinta di hati. Kadang aku merindukan sentuhan wanita. Ingin ku curahkan semua hasrat di jiwa yang telah lama ku pendam. Oh, oh. Aku ingin menjadi setitik awan kecil di langit bersama mentari. Walaupun ku sendiri, tapi aku masih ada, masih ada cinta di hati. Baik saudara pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Ngopi Steng, dan kita masih membahas terkait evaluasi pelaksanaan kurban pada Idul Adha 1444 Hijriah. Dan mungkin tadi kita telah berbincang-bincang dan mencari informasi mungkin di seputaran Kota Padang. Nah, kita akan melihat bagaimana evaluasi pelaksanaan kurban di Kota Bukit Tinggi. Nah, untuk saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala UPT Puskeswan Kota Bukit Tinggi, ada Bapak Karmedi di line telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karmedi. Halo Pak, tolong dikeraskan suaranya. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Karmedi. Ya, Waalaikumsalam Pak. Ya, gimana kabarnya siang pagi ini, Pak? Sehat, Pak ya? Sehat Pak. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sedang dalam perjalanan. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami walaupun dalam perjalanan ya Pak ya. Pak Karmedi, bagaimana nih Pak evaluasi terkait dengan pelaksanaan kurban di Kota Bukit Tinggi pada tahun ini nih Pak? Seperti apa mungkin pencermatannya Pak? Silakan Pak Karmedi. Alhamdulillah korbannya hewan korban berjalan dengan lancar Pak, dengan selamat Pak. Mulai hari Rabu sampai hari Sabtu itu masih hari penyembelihan hewan korban. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat Pak.
Oke. Ada Pak. Apakah berarti tidak ada ditemukan kasus seperti cacing hati ataupun penyakit lainnya pada yang Kalau itu biasanya itu kan ada itu. Cuma Hmm. tidak porsinya kan tidak banyak kan. Ada cacing di hati, kemudian ada cacing di lambung. Tapi itu tidak membahayakan Pak. Tidak membahayakan. Ya. Nah, Pak, apakah ada nih Pak, mungkin dari Puskeswan menemukan dari hewan kurban yang disediakan oleh panitia, mungkin panitia nggak tahu juga nih Pak ya, Ya. sapi kurbannya ini tidak cukup umur nih Pak, apakah ada juga nggak Pak? Yang masalah umur saya sampai sekarang belum terima Pak masalah kalau ada itu kan. Saya belum terima laporan dari kawan-kawan kan. Yeah. Kayak kalau ada biasanya kan dikasih tahu ya. Jadi kan masalah umur itu kan bukannya dari domainnya kita Pak, itu kan domainnya pengurus Pak. Jadi kalau kawan-kawan itu ada ditemui biasanya memberitahu pengurus. Kalau ini misalnya belum cukup. Tapi sampai saat ini saya belum menerima laporan seperti itu Pak. Oke, baik Pak Kamidi. Nah, sebelum pelaksanaan kurban nih Pak, kan pemerintah juga sudah mengajak atau menghimbau kepada panitia untuk memilih hewan kurban ini adalah yang jantan, tidak betina, untuk menjaga stabilitas pangan dan peternakan di daerah nih Pak. Dari pencermatan ataupun pemeriksaan tim Puskeswan di lapangan, apakah semuanya ataupun panitia mendukung dari himbauan ini nih Pak? Atau seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah semuanya itu jantan Pak. Alhamdulillah jantan. Jantan yang terpantau sama kawan-kawan semua jantan. Okay. Karena kan kita sebelum penyembelihan itu kan udah ditinjau ke semuanya jantan, apalagi kota di Bukit Tinggi ini kan. Ya, walaupun tahun yang lalu itu sapi korbannya jantan Pak. Okay. Kalau ada yang betina mungkin kok itu yang perorangan yang tidak terpantau. Tapi yang sepanjang kita ketahui itu jantan semua Pak. Oke, baik Pak. Baik Pak, kalau dari Puskeswan sendiri apa yang menjadi catatan penting nih Pak selama pelaksanaan kurban di Bukit Tinggi nih Pak? Ya kalau bisa Pak, hewan tuh datang tuh jangan di hari H. Kalau bisa paling telat tuh kira-kira semalam lah sudah sampai di lokasi kan. Karena kalau pada hari H di pagi hari itu datang itu kan kadang nggak terjangkau. Satu petugas itu ada yang sampai sebelum masjid itu Pak. Jadi kelabakan ya. Kita kan harus periksa satu-satu kan. Kalau misalnya satu hewan memakan waktu 2 menit, satu masjid ada 20, sudah 20 menit Pak. Itu baru itu, belum lagi pembuatan surat-suratnya kan. Kemudian petugas mau beranjak dari satu masjid ke masjid yang lain gitu. Jadi ya kita harapkan kepada pengurus itu untuk tahun-tahun depan minimal sore hari menjelang hari penyembelihan itu sapinya sudah datang gitu. Oke, baik Pak Kamidi. Pak Kamidi, terima kasih nih Pak. Terima kasih nih Pak atas waktunya sudah. Halo Pak Kamidi. Ya Pak Kamidi. Halo Pak Kamidi. Halo Pak Kamidi. Ya, sepertinya gangguan jaringan lagi nih ya. Untuk kita menghubungi narasumber kita. Halo. Ya Pak Kamidi. Ya. Baik saudara pendengar, itu ya informasi yang disampaikan oleh Kepala UPT Puskeswan Kota Bukit Tinggi Bapak Karmedi. Dan tentunya kita harapkan bagaimana perkembangan ataupun pelaksanaan kurban dapat berjalan baik dari waktu ke waktu, dan juga peserta juga dapat semakin bertambah ya untuk jumlah hewan kurbannya, dan tentunya pelaksanaan kurban ini diharapkan dapat diterima menjadi amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara pendengar, mungkin itu yang bisa kami hadirkan di kesempatan pada acara Ngopi Steng kali ini. Tentunya ikuti Ngopi Steng setiap hari Senin sampai Jumat, dan tentunya akan menghadirkan informasi-informasi yang penting di ruang dengar Anda. Saya Irsad mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.